Oke, kita lanjutkan uji coba kita menggunakan jaringan saraf tiruan yang sederhana. Kita akan gunakan framework TensorFlow dengan menggunakan Keras ya. Oke, Anda masuk ke Kaggle, akun yang Anda sudah buat kemarin. Kalau Anda login akan masuk ke sini, kemudian Anda tinggal pindah ke notebook. Untuk notebook yang baru, Anda bisa new notebook, atau ini saya sudah siapkan untuk Keras Iris. Saya buka, tinggal klik aja. Oke, seperti ini. Nanti dia sessionnya sudah start. Kita tunggu sampai selesai start, sampai ditampilkan semua datanya. Baik, ini langkah-langkahnya. Kalau ini nanti otomatis ada, kemudian Anda tinggal mengikuti yang langkah-langkah ini. Yang pertama tentu kalau kita di Python kita harus import pustaka atau library yang akan kita gunakan. Dan yang kita gunakan yang pertama TensorFlow, kita import. Ini bahasa yang kita gunakan di Python. Kemudian dari sklearn untuk mendapatkan dataset irisnya, jadi kita tidak nyimpan dalam bentuk file, tinggal load irisnya dari sklearn sebagai latihan. Kemudian train, test, split ini digunakan untuk memecah datanya menjadi data training, data latih, sama data test atau data validasi. Kemudian one hot encoder di sini dari pre-processing digunakan untuk mengubah ya output yang semula cuman satu vektor, saat misalnya outputnya 1 2 3 1 2 3, nah nanti akan diubah menjadi bentuk biner, menjadi yang isinya cuma 0 dan 1. Nanti tinggal dikodekan, kalau 1 berarti 001, kalau 2 berarti 010, kalau 3 berarti 100. Kebetulan iris itu kan ada berapa? Ya, ada berapa tipikal. Nanti kita lihat. Baik. Nah, kemudian nanti NumPy untuk pemrosesan, biasanya nanti banyak array yang kita gunakan, dan pemroses yang lain di NumPy kita bisa menghitung mean atau standar deviasi dari kumpulan data. Kemudian yang berikutnya matplotlib, pplot, sama SNS Seaborn ini digunakan untuk visualisasi data. Baik, kita jalankan. Cara jalankan tinggal klik di sini. Klik. Saya buat kalau import selesai saya tandai dengan print di sini. Ya. Oke, berarti sudah selesai dijalankan. Soalnya kalau nggak dikasih tanda print nanti dia nggak ada output apa-apa. Kita cuma tahu kalau ada ini tandanya berubah jadi panah seperti ini, ya berarti sudah selesai. Kemudian yang berikutnya load data iris data. Kemudian di sini langsung kita pecah. Kita siapkan datanya, langsung kita pecah. Pembagiannya 0,33, maksudnya ini adalah sepertiga. Tesnya itu nanti sepertiga dari total data. Total data itu kan 150. Ya, 150 data nanti dibagi pinginnya sepertiganya berarti 50-nya itu adalah data testing. Nanti mecahnya bagaimana? Ya ini kita ambil dari sini saja, maksudnya kita gunakan utilitas ini, kita jalankan. Nah, udah selesai. Kita pengen ngecek sebelum situ, kita bisa aja kita nambah code di sini ya untuk ngecek data. Kita tampilkan, jalankan di sini. Di sini outputnya kalau kita jalankan bisa pakai pada saat di sini kita tinggal Ctrl Enter boleh, atau tekan tombol ini bisa. Nah di sini ada data, kemudian banyak sekali. Terus ada target, kemudian ada keterangan-keterangan yang lain ya. Kalau kita ingin tahu ini kan bentuknya dictionary, kita tinggal
perintah ini kita cari keysnya saja. Berarti di situ ada data, ada target, ada frame, ada target name, ada description, ada feature names, ada file name. Coba kita lihat. Kalau data itu untaian datanya. Kalau kita target namesnya isinya apa? Oh, ada 3, Sentosa, Versicolor, sama Virginica. Kalau kita ingin tahu yang lain, tadi apa? Data feature name ya. Feature names. Oke, langsung saja. Ada sepal length, sepal width, petal length sama petal width. Baik. Nah, sekarang Y-nya kita cek Y-nya. Itu kan sudah dipecah. Di sini ada Xtrain, Xval, Ytrain, Yval. Xtrain, kalau kita ingin tahu ukurannya, kita tinggal perintah ini. Berarti benar ada 100 data. 100 data terdiri dari 4 atribut, 4 kolom. Kalau kita coba cek semua, Xval titik shape, kemudian Ytrain titik shape, kemudian Yval titik shape, kita akan lihat yang Xtrain 100 baris, 4 atribut, Xval 50 baris, 50 data berarti 4 atribut, Ytrain artinya jawabannya itu termasuk yang mana, Virginica atau Versicolor atau yang Sentosa, ada 100 sama, Yval ada 50. Jadi Xtrain dan Ytrain bersesuaian. Sekarang kita lihat, kita akan mengubah, kita akan pengen tahu dulu Ytrain isinya apa Ytrain. Nah, isinya 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 dan 2, berarti ada 3 di sini. Kalau kita lihat tadi 0 itu apa? 0 itu apa? Ya, kita lihat di data target name ya. Oke, berarti Sentosa, Versicolor sama Virginica. 0-nya itu Sentosa, 1-nya Versicolor, dan 2-nya itu Virginica. Ini harus kita ubah karena kita nanti ya kita terima aja, kita akan gunakan softmax, maksudnya berarti tiap satu ini kita harus ubah menjadi one hot encoding seperti ini. Jadi kalau 3012 0 akan diubah 001, 1 akan diubah 010, 2 akan diubah 100 lah. Caranya pakai one hot encoder yang tadi itu. Pertama kita fit transform dan sekaligus ditransform Ytrain sama Yval, kemudian kita jadikan array. Jadi nanti Ytrain sama Yval new ada. Kita jalankan biar kelihatan, saya tekan tombol ini saja. Oke, sudah selesai. Ini karena saya nggak ngeprint sehingga nggak kelihatan sudah selesai apa belum, tapi kita tahunya kalau ini berubah dari kembali lagi semula berarti sudah selesai. Kita ingin tahu sekarang isinya seperti apa, Yval new. Nah, betul kan? Dia diubah menjadi seperti ini. Ini berarti 1, ini berarti 2, ini berarti 0. Diubah menjadi vektor yang isinya cuman data yang isinya cuma 0 dan 1. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, sesudah kita siapkan datanya, yang berikutnya mempersiapkan arsitektur JST. Nah, arsitektur JST saya gunakan keras. Caranya mendeklarasikannya seperti ini. Kita buat sekuensial. Nah, layernya, ini layernya ada 8 dan 3. Seperti ini berarti apa? Berarti input shape-nya 4. Berarti lapisan input ada 4 node. Kemudian dense 8 ini artinya hidden layernya di sini. Yang lapisan berikutnya sesudah input layer itu ada hidden layer sebanyak 8 node. Kemudian di sini lapisan outputnya sebanyak 3 node karena outputnya ini sudah diubah menjadi 3. Kalau tadi kan 1012, ini kan kita ubah 001, 0100, 100 ya. Kemudian
Berikutnya kalau kita sudah deklarasikan, yang berikutnya adalah bahwa di layer ini ada fungsi aktivasi, tadi sudah dibahas. Fungsi yang pertama fungsi aktivasi relu, kemudian yang berikutnya softmax. Softmax ini tiga tempat ini sebenarnya kalau di sini akan bernilai 1, kalau seperti di sini yang ini, maka ini adalah setosa. Versi color, karena dia 100 itu yang 3 ya. Artinya maksimalnya akan di sini. Yang lainnya akan di set supaya mendekati 0. Ini kita gunakan softmax itu probabilitas dari masing-masing kelasnya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Ya, tergantung urutannya ya. Oke, kalau sudah kita deklarasikan, berikutnya modelnya perlu kita compile. Di sini untuk kita ngeset, kita menggunakan optimizer apa? Di sini kita gunakan Adam. Kemudian fungsi lossnya kita gunakan categorical cross entropy. Anda bisa nyoba yang lain ya. Kemudian metrik yang akan kita hitung pakai akurasi. Oke, kita jalankan. Oke, persiapan arsitektur CSS ini. Kalau kita ingin tahu modelnya itu isinya apa, coba kita jalankan. Kita lihat model summary. Nah, di sini kelihatan ya. Ada lapisan hidden layernya dense, di sini ada 8 node. Kemudian yang dense di sini itu output 3 node ya. 60 ini jumlah parameter yang akan di training, berarti W sama B-nya total jumlahnya itu 67. Pelatihan yang akan kita gunakan epochnya 50 atau kini kita set ini bisa 100. 50 sebenarnya 50 bisa, 100 juga bisa. Misalnya kita kembalikan ke 50 saja. 50 saja. Oke. Nah, di sini epochnya. Batch size ini ya. Batch size ini adalah dalam waktu 1 kali propagasi maju. Ingat, epoch itu kalau keseluruhan data training. Kalau batch size itu dalam 1 propagasi maju, dalam 1 kali perhitungan loss itu dia akan memproses 5 data terlebih dahulu. Jadi di propagasi maju 5 data, propagasi balik, kemudian errornya nanti baru dihitung untuk mengupdate ya, untuk mengupdate with parameternya yang di sini. Oke, kita jalankan. Pertama 0,5, 0,6. Di sini akurasinya, di sini ada lossnya berapa, akurasinya berapa, kemudian validation akurasi. Ya, kita lihat di sini sampai berapa. Terakhir, oke. Sampai 0,7, akurasinya sampai 0,7 atau 70% untuk validasinya. 70% data berhasil sama outputnya ya, waktu diproses sama outputnya. Kemudian kita simpan weight-nya, yang parameter bobot tadi kita bisa simpan untuk nanti bisa kita gunakan untuk berikutnya. Jadi tanpa dilatih dulu, kita tinggal baca weight yang sudah pernah dilatih, arsitekturnya sudah pernah dilatih, tinggal kita jalankan. Oke, evaluasi. Tadi outputnya kita simpan ini dalam H, kita simpan H. Kita lihat isi H itu apa? Itu kan history ya. Di sini ada loss, ada akurasi, ada val loss, ada val akurasi. Kita ingin tahu grafiknya seperti apa. Nah, perbandingan loss saat pelatihan kita lihat seperti gimana. Nah, ini ya. Lossnya ternyata dari semula 3,5 sama, yang kuning ini loss, sedangkan yang ini validasi. Istilahnya data yang tidak digunakan untuk training tapi digunakan untuk ngecek saja. Memang lebih rendah dari training, tetapi
memang lebih rendah dari training ya, val loss-nya. Kemudian kalau kita lihat akurasinya, kita jalankan, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Waktu kita melatih jaringan saraf bisa saja val akurasinya lebih tinggi, bisa val akurasinya lebih rendah. Itu ya istilahnya inisialisasinya random ya, tentu hasilnya pelatihan berikutnya tentu berbeda, bisa berbeda. Kalau kita jalankan pelatihan lagi nanti output ininya bisa berbeda ya. Oke. Kalau kita ingin evaluasi X val dan Y value sebenarnya berapa persen, kita lihat dia jalankan 70% ya. Ya 70%, 0,7 di sini kan 6999 gitu ya. Oke. Baik. Itu semoga bisa difahami. Selamat mencoba. Terima kasih.